Halo Sobat Jeep. Halo. Sesuai sama janji kita yang video sebelumnya, bakal ngebahas tips beli Jeep dari Rida, ala Rida. Dia nggak ada. Video sebelumnya bisa lo cek di link Di atas. Sini. Itulah pokoknya. Nah, kali ini sesuai dengan janji kita kemarin, kita pengen tanya-tanya sama Rida tips beli Jeep. Brand Jeep ya? Brand Jeep. JEP ya? Itu beli second ya? Iya. Beli Jeep second, tipsnya apa aja? Karena yang gua sama Rindra tahu, Jeepnya Rida ini nggak ada yang jelek. Pasti kan punya tips khusus nih. Iya benar. Gitu Sob ceritanya Sob. Karena Boleh. Kalau boleh di-sharing Sob. Boleh. Udah banyak gonta-ganti Jeep, jadi Iya. pasti tahu cara pilih Boleh. Jeep. Mau mulai dari mana? Dari TJ dulu. TJ. Oke, yuk. Nah, Oke, kita ke TJ. TJ. Nah, jadi Sobat Jeep, kita pilihannya cuma ada 3 jenis Jeep nih yang ada di rumahnya Rida. Jadi TJ, JK, sama Cherokee. Cherokee. Kalau beli TJ dah, lo apa yang lo lihat dari Nah, jadi kalau beli TJ nih ya, poin pertama yang mesti diperhatiin tuh interiornya. interior? Iya, jadi interior itu semuanya mesti harus asli. Oke. Nah kan, gue pikir malah luarnya dulu. Tapi tidak enggak. Malah lihat ke dalam ya? Salah berarti gue. Gue pikir lo ngeliat dari penampilannya dulu, nih oh nih oke, barang-barangnya banyak yang asli. Enggak juga? Kalau luar sebenarnya masih bisa dibenerin. Oke. Tapi interior gak bisa diapa-apain lagi kalau lu udah nggak dapet yang asli. Karena barangnya nggak ada. Oh, karena TJ itu ya? TJ, Oke. barangnya nggak ada. Berarti buat Rida, interior TJ itu Poin penting. pertama. Nah, yang lo lihat apa aja dah? Nah, jadi Di TJ itu misalnya gue mau beli interiornya? mobil ini nih ya, yang pertama gue lihat interior dulu pasti. Nah, Interior itu apa aja? Ada dashboardnya, dashboard beserta perintilannya. oke. Kayak misalnya lighter harus asli. Semuanya nih dashboard harus lengkap. Semuanya harus lengkap. Terus cover jok, door trim, karpet dasar juga harus asli. Karpet dasarnya itu kan biasanya udah banyak yang diganti kulit kan. Kalau gua semuanya harus asli interiornya. Itu poin nomor 1 yang paling penting sih. Oke. Mau lihat ke dalam? Mana aja? Kayak apa sih? Boleh lihat aja, Interior lihat. TJ. Ini berarti interiornya asli ya, ori ya? Nah, Ori. nih, kita lihat ke dalam kali ya. Yuk. Iya, ori Rin. Bukan. Ini mainan ponakan gua. Gue dari sana deh. Ya. Nah, ini kan tadi sempat bilang dashboard dah. Biasanya nih di TJ dashboardnya yang paling suka kena atau suka hilang bagian mananya dah? Ini nih, Oh, head unit. head unit sama udah sih paling yang orang sering ganti tuh ini ya. Oh gitu. Kalau yang lainnya masih pada lengkap Masih pada biasanya. lengkap. Nah ini kayak gini-gini nggak ada yang biasanya entah mencelak lah. Nah, ininya. kalau ini biasanya dia lengket aja. Oh, di bahannya. permukaan dashboard itu Di ya? permukaannya dashboardnya lengket aja. Itu juga perlu diperhatiin tuh. Tapi kalau misalnya sampai dapatnya lengket, ini masih bisa dibeli tapi kita harus ordernya ke Amerika langsung. Oh gitu. Jadi agak lama atau mau shortcut di chat. Itu balik lagi ke orangnya pengennya asli atau dibenerin aja gitu. Oke. Nah, kalau permukaan setir, dak, kan suka ada yang botak tuh kadang tuh, ada yang botak, ada yang sering dipegang. Berarti kan lu itu ada indikasi, wah ini udah sering dipegang atau kilometernya udah jauh nih. Tapi kalau sebagai seorang Dagewanggara, nemu TJ yang karena TJ nih, tapi udah capek gitu istilahnya, udah tinggi kilometernya, tetap lo ambil nggak? Kalau gue tergantung. Kalau kilometer tinggi, kita kan bisa lihat mobil kilometer tinggi itu kan mobilnya terawat atau enggak. Ya. Jadi ada beberapa mobil yang walaupun kilometer tinggi tapi terawat, sob. Oke. Gitu. Jadi pokoknya selama interiornya asli, mobilnya komplit, ambil. Karena barangnya susah juga. Gitu kan. Dan lo pernah punya pengalaman mengkomplitkan Pernah. Dan itu bukan sesuatu yang mudah. TJ pula lagi ya. Iya, karena barangnya luar biasa langka. duit ada, Nggak laku barangnya nggak ada. duitnya nggak laku. Gue biasanya kalau gue denger ya, karena gue suka sama TJ, jadi kadang-kadang gue suka memantau sedikit gitu. Kalau beli TJ itu yang dipantau, kalau gue ngeliatnya nanya suratnya
CJ apa TJ? Nah, itu juga perlu diperhatiin. Penting, itu juga salah satu faktor penting. Tapi kalau gua sih biasanya yang udah suratnya harus TJ juga, karena kalau suratnya bukan TJ, jelas value-nya nggak akan bagus. Oh, oke. Nah ini tadi kan lo sempat bilang cover joknya nih. Ini cover jok tuh ini ya, Nah, yang sarung joknya. sarung joknya. Ini Iya. yang lo lihat apanya dak biasanya dak yang Nah, diinin banget? Biasanya ada yang udah diganti kulit. Oh, Gitu. Sama dilihat kondisinya ada sobek atau ada kotor. Mungkin kotor masih bisa dibenerin, tapi sobek juga tergantung gimana sobeknya. oke. Gitu. Busanya, Kalau busanya Kalau 12. kalau busanya sih itu masih bisa dibenerin ya. oh gitu. Karena kan busa kan semuanya sama. Mhm. Yang penting tuh ininya nih kulitnya. Iya. Si Pokoknya fabricnya ini nih. fabricnya. Mm-mm. Terus dari yang lain dak, misalkan sarung roll bar kah? Sarung roll bar sih rata-rata orsinil ya semuanya ya, karena kan nggak diganti-ganti. Biasanya tuh yang diganti tuh head unit sama dikulitin joknya. Oh gitu. Karena pada zaman dulu TJ keluar itu orang pengennya pakai jok kulit. Iya benar. Padahal fabricnya bagus banget. Oh iya. Ya kan? Setuju. Di tahun TJ keluar memang lagi trennya red trim jok red Iya, trim gitu trim ya. jok kulit betul. Terus kalau dari door trim gitu-gitu nggak ada Door trim sih nggak ada kendala nggak biasanya? ada. Hampir semuanya komplit. Oke. Kalau dari interior itu aja yang paling penting cover jok, tip. Nah, gitu. kalau kelengkapannya ada, katakan kelengkapan yang jarang diperhatiin orang deh, kayak dongkrak bawaan atau Buku manual. buku manualnya dia atau apalah, lu sampai ke situ nggak? Kalau yang ini ya, Oh kalau Oh, udah nikah. si Putih Kuda Niga. iya. Ini semuanya komplit, kunci masih 3, buku manual semuanya ada. Tapi kayak mobil ini nih, buku manualnya nggak ada. Kunci juga cuma 1. Tapi karena kondisinya masih bagus ya nggak apa-apa. Kita mau cari TJ kan nggak segampang kita beli mobil biasa. Benar. Setuju. Jadi begitu ada dan kondisinya orsinil, Iya. ambil. Nyari TJ yang lempeng, semuanya lempeng ya, bukan cuma buat Iya. lempeng ke surat-suratnya juga susah kan. Gitu. Tapi Karena sasisnya nggak lempeng deh. kalau sasis kan emang semua nggak lempeng. Kalau lempeng truk. Gini. Iya. Nah, Dak. Jangan di interior terus, Dak. Kan Yuk. yang lain juga banyak yang perlu dilihat, Dak. Oke, kita Yang keluar. Tips buat sobat Jeep nih. Ini lagian ada di sini sih, susah jadinya. Iya nih nggak tahu siapa yang bikin sih. Nah, oke. Ini lo karet gini dak di ini juga nggak sih dak? Dicek-cek nggak sih? Gue Dak? lagi mau nanya. Oh, belum. Dicek dong semua. Diselak sih. Biasa tuh si Rindra tuh. Nah, contoh nih, Dak. Ada TJ bagus banget. Tapi bempernya udah ganti, peleknya udah aftermarket, ban juga ganti, terus banyak aksesoris. Lo ambil nggak? Gue tanya dulu orangnya. Gue tanya dulu barang-barang standarnya ada nggak? Oh, kirain apa tanya mau dijual nggak? Gitu. Oke. Jadi tanya dulu kalau barang-barang standarnya nggak ada, gue pasti akan berpikir dulu. Gue cari dulu barangnya. Oke. Kalau sampai nggak ada, kayaknya nggak bakal gue ambil. Kalau nggak komplit mobilnya. Oke. Kalau nggak bisa dibalikin ke standar ya, itu soalnya buat gue penting banget balik ke katalog itu. Nah kan tadi lo udah sempat nanya kan cabut bumper. Nah berarti yang paling susah kalau dari luar, yang susah dicari apa nih dak? Nih Misalkan tadi ngomong gue bumper. kasih contoh aja satu ya. Ini Lampu. lampu sen samping Oh, yang gitu. kembung ini nih. Ah, Jadi kalau semua TJ yang masuk Indonesia itu kan Australian version. Dia sennya kembung. nongol. Oh, oke. Kalau itu US tuh yang rata. Oke. Nah, lu cari sen ini udah nggak ada. Oh gitu. Lu mau beli di mana pun di Amerika pun nggak ada. Waduh. Oke. Jadi itulah serunya nyari barang-barang TJ. Ini contoh kecil aja nih, belum yang Iya, lain. iya. Ya Terus kan? apa lagi dak? Berarti dak dari depan dah, dari mukanya dulu nih. Entah mungkin kalau misalkan grillnya gue beli ada cacat gitu di grillnya, susah nggak nyari grillnya? Kalau grill masih banyak ya, masih bisa dapat. Nih kayak bumper depan nih. Bumper depan nih banyak bagian-bagiannya. Kayak misalnya nih sampingnya nih. Ini kan tutup sampingnya bisa dilepas nih. Nah, ini kalau lu rusak atau hilang, Ya. nyarinya nggak gampang juga. Oh. Ini susah. Soalnya ini bukan tipe Amerika ya. Bukan, ini Australia. Australia tuh dia Eropa tuh ini Dia ketutup ya. ya, ketutup. Terus kayak nyari nih plastik plat nomornya ini. Ini juga
Sama kayak gini susahnya. Oh gitu. Iya. Nah ini kalau cover ini? Kalau Buat cover ini sendal masih sepedanya? banyak. Oh masih banyak. Jadi barang-barang kecil itu yang kadang-kadang kita gampangin tapi ternyata susah. Ternyata susah. Dak, Yes. tadi Rindra udah nanya tentang perintilan nih, lampu, banyak segala macam. Kalau lu mau ngincer barang nih, kenyamanannya juga perhatiin nggak? Wah harus dong. Kan terkadang ada yang udah sobekannya mati atau bannya udah nggak seger ya, udah botak atau apa, kan pengaruh tuh. Atau entah ada yang Bunyi kalau jalan. bunyi-bunyi gitu. Lu tetap sikat atau Nah jadi gini sob, Jeep yang baru pun keluar dari showroom itu ada bunyinya. Jadi gue nggak bisa bilang Jeep tuh nggak ada bunyi sama sekali, nggak bisa. Oke. Cuman bunyinya tuh yang wajar, bukan yang besi sama besi atau ada bunyi cetek di dalam yang aneh-aneh gitu loh. Nah sama apa mobilnya tuh dipakainya masih enak. Itu penting sih, nggak geter, nggak buang kanan buang kiri atau nggak gardannya nggak spelling terlalu banyak gitu-gitu. oh yang lebih ke teknis ya? Maticnya masih bagus gitu-gitu. Kalau ini kalau misalkan bunyi, tapi bisa diganti atau bisa lo apa istilahnya ya? Kalau benerin sih juga mending diganti daripada benerin sih. Ya kalau masih bisa Kalau dari kaki-kaki tuh misalnya kayak terot bunyi, kan kita bisa tahu kan, bisa kerasa kan. Kalau gitu-gitu nggak masalah. oh tetap lo sikat aja udah Tetap sikat aja karena pas dicobain oh itunya doang kan tinggal kita ganti. Berarti yang bunyi aneh ya, bunyi aneh ya. Gardan Kalau dengung gitu loh. Gardan dengung kan bearing aja. Oh gitu mas. Cuman biasanya kalau ada yang udah dibongkar-bongkar terus masangnya nggak benar, dia bunyi-bunyi tuh. Yang bunyi aneh gitu. Nah kalau tipsnya juga nih, salah satu tipsnya gue pengen nanya, seberapa nafsunya sih lo kalau lihat barang gitu loh? Kan terkadang udah deh nggak ada lagi nih, udah mau kayak gimana kondisinya gue sikat atau gimana? Kalau dari lo gimana? Kalau gua yang 4 poin-poin yang tadi harus bagus. Bagus semua. Dan yang paling penting kalau gua pribadi, gue pengen mobil itu full orisinil. Either itu di interior ataupun di eksterior. Oke. Gitu. Nah, cat gimana dak? Nah, kalau cat, Kayak yang country nih. nah, Dak, kalau yang country nih, kalau gue yang mau beli ini mobil, gue akan punya pikiran gini Rin, ini catnya ori tapi bisa gue poles nih. Kalau lo gimana Dak? Apakah mementingkan cat ori atau Yang udah repaint udah mengkilat? repaint tapi mengkilat lo sikat? nah jadi kalau untuk Jeep, kalau gua selama dia masih cat orsinil tapi masih dekil-dekil dikit, kita bisa detailing selamat, gua akan pilih yang orsinil. Cuman orang-orang itu kan ada yang nggak seneng mobilnya tuh botak-botak atau catnya udah jelek. Biasanya Jeep udah berapa belas tahun Ya umur lah ya. umur karena kepanasan atau kenapa catnya jadi jelek gitu kan. Nah itu ada beberapa orang yang nggak suka, pengen mobilnya itu mulus. Menurut gua nggak masalah juga selama dia restorasi atau dia cat ulangnya dengan cara yang benar. Benar. Iya. Oke. Jadi balik lagi ke orangnya masing-masing sih. Iya. Nah, gue mau nanya sedikit nih, sama buat nanya ini aja pendapat lo aja dah. Kalau Jeep itu kan udah nggak haram lagi lah istilahnya kalau dimodifikasi sampai dipotong-potong gitu. Di satu kondisi misalkan lo dapet mobil yang begitu gitu, lo bakal ambil kah atau emang lo tetap ya udahlah gue tetap Dan lo restore lagi atau mending Gini gua deh, ambil contoh paling gampang misalnya JK nih. Nah, JK itu kan pada saat keluar banyak yang langsung modifikasi kan. Iya. Nah kalau gua mau beli JK bekas dengan kondisi yang sudah termodifikasi, pasti gua tanya dulu ke orangnya, barang standarnya ada nggak? Gitu. Jadi pada saat gua mau standarin semua barangnya lengkap. Balik lagi itu karena ngelengkapin itu kan nggak gampang. iya benar-benar. Nah, Kalau sampai ada yang dipotong-potong gitu dah, lo Wah kalau dipotong-potong sih kayaknya enggak ya. enggak ya? Langsung skip. Next. Oh gitu. Gimana lo? kalau gue ya agak mengarah ke Rida sih, ya Jeep seorisinal mungkin. Karena buat gue ini aset nih, bisa gue simpen nih. Jeep tertentu ya, Iya. bisa gue simpen nih. Ya jadi kalau emang gue
pengen punya Jeep, nyari Jeep ya yang se-original mungkin. Dan gue mungkin nggak akan gue bikin buat main tuh, dah. Ngomongin aset nih kebetulan nih. Lo seberapa aset sih mobil Jeep itu menurut lo, Da? Menurut gua ya kalau Jeep tuh mungkin bisa dibilang aset ya, tapi tipe-tipe tertentu. Oke. TJ atau country itu Kalau bisa Cherokee dibilang country. aset. Tapi balik lagi ya kondisinya mesti yang full original, mesti yang lengkap, mesti yang bagus lah gitu. Kalau misalnya kondisinya nggak bagus juga ya nggak bisa disimpan lama-lama. Gitu ya. Gitu. Kalau JK berarti nggak termasuk aset menurut lo? Kalau JK masih banyak barangnya ya. Iya, Anytime lu mau beli bisa. masih bisa. Betul. Oke. TJ. Gue juga suka banget TJ. Gue sih ini. Country. Sob, terakhir nih, yang kelihatan udah interior, eksterior, bisa dirasain. Kalau mesin gimana? Kita lihat aja ya. Ini aja nih yang paling luas. Oh iya deh. Hati-hati Put. Enggak. Ini gue jagain pakai tangga. Aduh mana ya? Lagi. Ini dia. Nah, ini nih. Oh, ini nggak boleh ditidurin Nggak sana. boleh. Ini juga mesti pakai lap nih. Nah, jadi kalau dari ruangan mesin, Sob, Ah, kayaknya sih yang pertama bisa lo lihat, itu mesinnya harus kering. Standar lah itu. Yes. Jangan sampai ada oli netes atau oli keluar dari karter, dari tutup head, gitu-gitulah biasa. Terus kayak wiring juga penting diperhatiin. Biasanya kalau wiringnya udah banyak di Jumper-jumper ya? Jumper-jumper tuh agak PR ngebenerinnya dan agak risky, Sob. Oh iya sih. Bisa kenapa-napa gitu loh, bisa error atau kenapa. Kalau dari suara mesin sih biasa ya. Memang kan Jeep tuh ada suaranya kalau lagi dingin tek 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 gitu kan. Cuman mungkin kalau udah panas yang bisa didengerin tuh metal biasanya. Kalau metal udah ada bunyi duk 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 gitu ya. Nanti udah waktunya ganti metal. Skip atau enggak? Enggak, beli. Beli. Kita bisa diganti. Bisa diganti ya. Bisa diganti. karena banyak ya. Dia Iya. mesin ini sama Cherokee soalnya. Ini mesin ini sama Cherokee sama YJ dan spare part-nya masih banyak di kita. Berlimpah ya dapatnya. Jadi kalau mesin nggak terlalu banyak yang lo ini ya, Da, ya? Enggak lah, enggak. Cuman ya tetap harus komplit aja. Oke. Komplit. Nah, ini agak melincing nih, Ren. Gue tadi perhatiin ini, Sob. Ah, lihat aja loh. Ini kalau gue mungkin, aduh, Udah mau lepas, udah mau lepas beli yang repro atau dibikin lagi ulang dipasang gitu kan. Nah, kalau lu gimana? Ini lo pertahankan atau gue ganti yang repro? Kalau Ini sepele sih, stiker doang sih. karena ini mobilnya udah basicnya orisinil, jadi gua akan tetap pertahankan. Biarpun dia udah kayak gini, ya namanya juga umur kan dipakai kan. Nah, dan ini panas lagi kan? Gua akan pakai semua barang orisinil yang ada di sini. Nggak akan, kalau misalnya ini hilang copot, gua nggak bakal ganti yang repro kecuali dapat orisinil. Nah itu, beli TJ lagi kalau ininya masih ada dipasang. ada stiker doang. Iya, Sultan. Yo, Sultan ya harus gitu. Ya gitu-gitulah. Yang lainnya sih mirip-mirip lah sama mobil biasa. Nah ini contoh nih Ren, kan gue pembeli, lu penjual. Pak, saya mau dengar suara mesin itu. Starter. Ya iyalah, Starter dong. Starter ya. masa dienggol. Ada yang perlu diperhatiin ya, Sob ya? Kalau udah starter, tadi lo bilang suara metal, apa suara tek-tek-tek-teknya kelihatan. Halus. Nggak ada bunyi aneh-aneh. Nggak ada bunyi aneh. Iya. Biasanya yang bunyi duk-duk-duk metal tuh di bawah, tapi kedengeran. Oh. Udah aman, Pak? Mau jadi beli apa gimana? Oke, jadi dong. Berapa dulu? Langsung saya transfer aja. Oh, pakai iya. banking. Siap. Nanti ya. Mana? Jadi berapa semuanya? Ini 2000. jangan dikasihin sobat Jeep ntar. Tadi tagih pajak. Enggak, duit gua kurang. Jadi gimana? Kita udah dapat tips. Iya, sedikit tips dari Rida Giwangkara kalau mau beli Jeep. Iya. Ternyata
yang kita tahu kalau Rida mau beli Jeep yang dipilih tuh interior paling utama. Iya, gue pikir eksterior dulu, catnya dulu katanya enggak. Iya, Interior. interior. Yang tidak bisa diganti. Iya. Terus Kalau luar, kalau menurut Rida lebih gampang karena beli mobil baru aja. ya. Dipotong-potong, dipotong-potong, Diambil-ambilin. tampilin lagi sini. Ah. Enggak gitu. Saya ada 4 sampai 5 poin tadi ya. Ya. Gitu. Jadi kalau teman-teman sobat Jeep mau ngincer brand Jeep, nggak ada salahnya ikutin tips dari Rida Giwangkara. Atau kalau mau beli mobil Jeep bisa cek IG-nya Rida. Iya, siapa tahu. Kadang-kadang dia posting-posting mobil-mobil bagus itu. Bagus semua. Heeh. Jadi langsung aja follow IG-nya Rida. Rida Giwangkara. Rida Giwangkara. Ada ini di bawah. Dan Sobat Jeep, kayaknya sekian dulu video dari kita. Ya. Jangan lupa pantau terus Jeep TV keluar di hari Rabu dan Sabtu. Ya betul, antara hari Rabu dan Sabtu. Iya, Antara 2 hari itu. antara 2 hari itu. Biar nggak keserimpet-serimpet, nyalain loncengnya. Jadi kalau ada video baru bunyi tuh. Jangan lupa di subscribe, di like, Komen, di komen di share bawah. video ini ke teman-teman. Terus follow IG kita. Enggak ya? Oke Sobat Jeep, terima kasih sudah nonton Sekian. sampai habis. Sampai Thank you. jumpa.